Biasa ya Bu, Pak. Kalau kata Ustadz Lukman mah, kalau jam 9 ke atas itu setannya berdatangan. Ya, ya enggak. Ada setan gemblok di mata, matanya jadi ngantuk. Kayak Pak Agung tadi ngomong kayak gitu. Ada juga setan yang gembloknya di belakang, di pantat, jadi pantatnya panas. Geser kanan kiri, maju ke depan, biasanya kayak gitu kalau udah jam 9. Ya mudah-mudahan kita menjawab salam, setan-setannya jadi bubar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semangat, jadi melek ya. Mungkin setannya udah pada kabur. Pak Agung melek, Pak Agung. Alhamdulillah. Kopi mau datang. Oh, mungkin perlu kopi biar tambah melek. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para guru, para asatidzah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Walidain Bapak Ustadz Catur, dan yang kami hormati perwakilan dari DKM Mushola Baitul Muttaqin Bapak Ustadz Puji, yang kami hormati aparatur pemerintahan Bapak RT Deni dan jajarannya selaku Ketua RT 039 serta Ketua RW 014, dan tak lupa yang kami hormati para sesepuh bini sepuh, wabil khusus sesepuh Perumahan Jaya Sampurna Residen Pak Agung Maning. Ya, saya itu dari pertama pindah ke CSR udah kenal Pak Agung, Pak. Ya Pak Agung, mungkin 10 nama terdepan diantaranya ya Pak Agung itu sesepuh di sini. Jadi sana sini ketemunya Pak Agung lagi, sini ketemunya Pak Agung lagi, mancing ketemu Pak Agung, mancing iwak. Dan yang kami hormati para tamu undangan, para jamaah, wabil khusus keluarga besar Gang Rinjani Raya, Gang Semeru 2. Kurang kopi ya, kubine gurung teka jadi ngantuk, masih ada setannya katanya. Dan yang kami hormati Ketua Majelis atau pengajian rutin malam Senin Bapak Iqbal, serta Ketua Hadroh Kang Habib, yang mudah-mudahan semuanya bisa hadir di sini, selalu diberikan keberkahan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia hidayahnya dengan nikmat iman dan nikmat Islamnya kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan hati yang bersih, sehingga kita semua bisa menghadiri
rutinan pada malam Senin yang alhamdulillah malam ini masih masuk dalam bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kami tak bosan-bosannya kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jangan sungkan-sungkan untuk memperingati kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana pada perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ada sebuah kisah sebuah kisah dari pamannya Nabi Muhammad. Beliau itu adalah orang yang anti dengan ajaran Islam. Namanya paham Pak? Siapa? Abu Lahab. Paham? Paham. Kalau paham, kenalan di mana? Ya ceritalah, itu cerita. Kalau kemarin itu dengarnya itu dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki bahwa beliau Abu Lahab, Fani dengerin ya. Abu Lahab itu adalah orang yang anti dengan ajaran Islam, tetapi pada hari tersebut rolas mulut ya, dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu yang benci dengan ajaran Islam, benci dengan agama Islam. Beliau itu sangat senang menantikan cucunya, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, saat Abu Lahab sudah meninggal dunia, itu karena beliau itu senang dengan lahirnya cucunya Nabi Muhammad. Beliau itu setiap malam Senin, setiap hari Senin itu siksanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa? Lantaran meskipun Abu Lahab itu benci dengan agama Islam, benci dengan ajaran Islam, karena sangat gembira saat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga siksanya itu diperingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita Pak ya? Kita selaku umat Islam, padahal tadi Abu Lahab yang non muslim benci dengan agama Islam, apalagi kita Pak Bu, kita yang basicnya agama Islam ya, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, gembira dengan datangnya Nabi Muhammad SAW ya, mudah-mudahan itu lantaran kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Itu tadi mumpung di bulan Maulid, kami sedikit demi sedikit memberi semangat agar kita senantiasa bergembira di setiap hari Senin ataupun setiap ada maulidan. Kalau kata Gus Baha, saat mahalul qiyam itu kita jangan bersedih. Kalaupun bersedih itu menghayati karena kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Saat kita memperingati Maulid Nabi, kita harus selalu semangat, selalu gembira. Karena apa? Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat yang paling besar di semesta ini. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita itu tidak ada Pak. Kita tidak ada. Kita diciptakan itu karena ada Nabi Muhammad SAW, yang mana di bab sebelumnya di Akhlakul Banin itu adalah orang utamanya, orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun kita umat Islam mana perkara yang baik, mana perkara yang jelek, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, sehingga
kita itu mengetahui jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dijelaskan dalam hadisnya itu an Aisyah qalat man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aktsaru minas sholati alaihi wa tamratuhul wusulu ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Ya, diriwayatkan dari Aisyah bahwa berkata, barang siapa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Pak Bu, buahnya kita membaca sholawat, memperbanyak sholawat kepada beliau, matur suwun. Oke, jadi melek karo bingung ya. Jeruput disit dia milih kopi disit apa Pocari Sweat apa Fit ya. Pan ngomong Aqua beda. Biasanya merek Aqua diomonginnya Fit, merek Fit diomongin Aqua ya. Tapi ini adalah Fit, sama-sama air mineral ya. Ini jadi tambah melek ya. Fit tambah Fit ya. Balik lagi tadi, kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu buahnya memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan akan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi luar biasanya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat kita itu dipermudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun kita terutama di perumahan JSR, Jaya Sampurna Residen, di daerah sini, di daerah sana mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada 3 tujuan, 3 yang akan kita dapat. Yang pertama tadi adalah mahabbah atau meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Tadi kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita memperbanyak sholawat. Kalau kita memperbanyak sholawat, berarti akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan salah Bu, Pak. Kadang kita bingung ya. Kita disuruh mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu kadang bingung mau mengikuti aturan yang mana, mau mengikuti ajaran yang mana. Tetapi Bu, jangan salah, dengan mahabbah atau kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, itu berarti kita pun taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, Mayyudi'ir Rasul faqad ata'ah Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi tujuan yang pertama. Tujuannya apa Bu tadi Bu? Mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bu, dengar ora? Pertama apa Bu? Untuk
meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya untuk melaksanakan atau mencontoh akhlak-akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya paham ya Bu, Pak? Pertama tadi untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya untuk kita itu meniru atau mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana itu di Al-Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa sesungguhnya tidak ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat Al-Quran tersebut sudah jelas bahwa kita itu untuk selalu mencontoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya apa Bu? Biasa ghibah, ya ora sida. Ya, Ibu kalau nggak ngikutin pengajian, nongkrong di gazebo itu ngisinya ghibah, ya Bu. Kalau di sini ya minimal sejam lah, nggak ghibah lah, ya minimal ngikutin sholawatan bareng-bareng vokalis kita yang keren-keren, ya minimal itulah, minimal sejam itu kita menghindari maksiat, ya minimal seperti itulah, pelan-pelan, 1 hari 1 jam, minggu depan 2 jam, minggu depannya bertambah dan seterusnya, agar hati kita selalu terang oleh akhlak-akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir tadi tujuannya apa? Tujuannya mengadakan pengajian seperti ini, tujuannya yaitu yang nomor 3 adalah memperkenalkan agama Islam dan memperkenalkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Bu, Pak? Ya, namanya orang Islam, ada yang Islam sesungguhnya, ada yang juga Islam KTP. Ya, Islamnya KTP tapi orang tahu sholat, orang tahu ngaji, orang tahu ibadah. Ya minimal tadi seminggu sekali kita ngikutin seperti ini, perlahan-lahan. Karena dalam acara seperti ini, insya Allah Mau'idah Hasanah diisi dengan penjelasan tentang agama Islam, baik tentang ibadah, tentang akhlakul karimah, tentang sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Paling tidak tadi kita nambah-nambah sedikit-sedikit ya. Kalau di rumah boro-boro ya, di rumah ya paling tiktokan ya, PK ngerti, tiktokan terus, mending nek tiktokan nek karo ngaji ya, ngerong nang ngaji, mendengarkan ngaji itu juga banyak. Nah sekarang tiktokan nontonnya yang apa Pak? Aduhai, kalau kata orang Jawa yang bahenol nontonnya seperti itu ya. Ya tadi minimal kita perlahan-lahan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tujuan yang nomor 3. Pertama tadi mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya mencontoh akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya yaitu memperkenalkan ajaran agama Islam serta memperkenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti pembacaan Maulid Arbal Zanji
Itu mungkin nanti di tahun berikutnya atau waktu yang lain itu mungkin perlu dijelaskan ya. Karena di Maulid Al-Barzanji yang bapak-bapak vokal hadroh ini lantunkan itu isinya cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin kalau kita dengan bahasa Arab ya orang ngerti Pak ya. Ya boro-boro ngerti mungkin orang ngerti ya. Yang penting nikmati sholawat karo keindahannya sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di pertemuan atau tahun berikutnya kita perlahan-lahan bahas apa yang dibaca di Maulid Al-Barzanji. Itu tambahan mumpung di bulan Maulid ya. Nembe arep ngaji Pak, setannya masih anawar lagi ya. Dia nembe pembukaan, baru pembukaan. Tapi insya Allah jam 10 kurang sudah selesai. Karena tadi Pak, ngaji itu yang terpenting gembira. Kalau ngaji wis bosen, setan ning mburi pantate geser kanan kiri panas, boro-boro anase masuk ya. Jadi ngaji masuk telinga kanan, metu telinga kiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup engkau pengajiannya ya. Insyaallah ini melanjutkan kitab Akhlakul Banin Pak. Sedikit Pak, paling 15 menit lagi. Karena kalau terlalu malam juga kita sudah pada ngantuk. Besoknya mau kerja, malamnya mau tidur. Yang bujang sendiri, yang sudah suami istri ya pengen kelon. Ya, yang mbok wis nahan-nahan ketwingi, tat jangan lama-lama ini, udah malam. Ya, asene us atis nemen udah dingin disiapkan untuk tidur berduaan. Anaknya suruh tidur di kamar yang satunya, dikunci dari luar. Ya, pengalaman ya. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan salah, berhubungan intim dengan suami istri itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Di samping jasmani kita itu menikmati, rohani kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau istrinya itu yang minta duluan, colek-colek ya kan, sarungnya digeret-geret ya, Pak ayolah Pak. Nah itu istri itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bu, bener ini Bu, bukan bercanda loh, bener. Praktekkan saja. Besoknya suami langsung dikasih duit Bu, 1 hari 1 juta Bu. Ya. Amin. Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Marilah kita sebelum lanjut ke Akhlakul Banin, kita ngopi dulu biar kan. Marilah kita hadiah Fatihah pada Nabi Muhammad SAW, para alim ulama, para guru-guru, para masyayikh dan pengarang kitab Akhlakul Banin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwajihi wa alihi wa sahbihi. Syayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحضرة شهادة القادر جعلكم الحضرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين